am lam tastaghfir lahum sawa'un alaihim, sama saja bagi mereka yang Muhammad SAW. Kamu mintakan ampun atau kata tidak, kamu mintakan doa kepada atau tidak. Bahkan Allah katakan in tastaghfir lahum 70 marratan falan yaghfirallahu lahum, 70 hari pun atau 70 kali pun satu hari kau mintakan ampun kepada mereka, mintakan hidayah untuk mereka, aku tidak kasih hidayah, kata Allah. Kenapa? Innahum kafaru billahi wa rasulihi wa matu wa hum fasiqun. Karena mereka memang selama hidupnya itu sudah ingkar kepada Allah dan Rasulnya dan mati dalam kefasikan, kata Allah. Tapi tetap juga Nabi tidak puas, ya Allah, tolong ya Allah, aku Nabi akhir zaman ya Allah, tidak ada lagi Nabi setelahku, bagaimanapun pamanku ya Allah, kasih keampunannya. Akhirnya Nabi SAW memang terlalu banyak menangis beliau tentang pamannya. Allah turunkan ayat terakhir untuk Nabi. Apa kata Allah? Innaka la tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi man yasha. Sesungguhnya Muhammad SAW, siapapun yang paling kamu cintai di muka bumi ini, ya, termasuk pamanmu, termasuk keluarga dekatmu, orang suku kamu dan sebagainya, siapapun orang yang paling kamu cintai di muka bumi, kamu tidak bisa kasih hidayah kepada mereka. Tapi hidayah itu urusan aku, kata Allah. Aku yang berhak kasih hidayah kepada siapa saja, aku kasih, kata Allah. Ya aku mau kasih, yang tidak, kata Allah. Baru Nabi ridho dengan ini semua. Sedih memang sedih, tapi tetap ridho dengan takdir Allah SWT. Nah sekarang hidayah itu cuma ada dalam genggaman Allah. Allah beri kita yang sekarang ini usaha untuk membuka hidayah kepada seluruh umat sebanyak-banyaknya. Nabi bersabda kepada menantu beliau, namanya Ali bin Abi Thalib, dalam hadis Bukhari Muslim diceritakan, maupun potongan hadis kurang lebih, ya Ali, la ayyahdiyallahu rajulan wahid khairun laka min umarin na'am. Kalau satu orang, wahai Ali, laki-laki, perempuan, orang mana saja, hamba sahayakah, orang merdekakah, dapat hidayah dengan sebab usaha kamu, sebab harta kamu, dengan sebab diri kamu, dengan sebab doa kamu, dengan sebab silaturahmi kamu, dengan sebab apa saja satu orang dapat hidayah gara-gara kamu. Yang maksiat jadi bertobat, dapat hidayah juga tuh. Yang lalai jadi ingat, yang tidak sholat jadi sholat, itu dapat hidayah juga namanya. Apalagi kalau yang belum mengenal Allah, mungkin agamanya Konghucu, Buddha, Hindu, segala macam agamanya, bisa mengucap 2 kalimat syahadat. Nah sebab kamu itu lebih baik bagi kamu daripada unta yang termahal di zaman itu. Itu kan hanya kiasan, karena di zaman itu kan unta betina yang besar pun itu paling mahal. Kalau sekarang ini barangnya seperti Alphard, ya kan, itu mahal sekali. Ferrari, lebih baik pada itu, kata Allah. Itu satu orang. Kalau satu kampung dapat hidayah sama kita, coba kita bayangkan. Dan dalam hadis ini mengatakan, wahai Ali, apabila satu orang sebab kamu dapat hidayah, dia maksiat jadi bertobat, itu sudah cukup bagi kamu, satu orang itu, untuk menghijab, mendinding, menghalangi diri kamu daripada api neraka. Makanya kita jangan bosan-bosan, dakwah terus, dakwah terus. Karena dakwah ini untuk kita, bukan untuk orang, cuma sekalian. Makanya selalu dikatakan menamar perang karte marte karnahe. Dakwah terus, jangan bosan-bosan sampai mati. Nanti kita ingin mati dalam dakwah. Dakwah ini kata beliau cuma 2 saja, satu di antara 2. Kalau enggak kita mati yang mengajak ini, kalau enggak kita ajak itu mati dia. Baru kita berhenti dakwah, baru kita berhenti jauh lah, baru berhenti silaturahmi. Kalau hanya ECN kecn jambut kambing itu masalah aja mas kan lu mati lain. Ini kan masih bisa ngejawab, semakin banyak orang ngejawab semakin tinggi derajat Allah SWT. Dan itu merupakan jembatan, semakin lawe lebar jembatan itu untuk menuju surga. Kok kadang-kadang kan awakku payah buati, ya kan? Bila berdakwah aku orang supaya buati jangan kan. Tapi kalau perkara lain, kadang-kadang pijak-pijak kepada orang dapat kepada dunia. Tapi kalau dakwah apa? Sebab dia yang rumah dapat hidayah. Yung pajak ketik baru kau dulu berarti 2 hari ini tuh apa dah yung kata-katanya. Usulan ini tidak pernah diterimanya sih. Dia maksudkan rahmat Allah SWT, apapun kata orang yang dengar itu, kita ini buat kerja untuk Allah. Ya kan? Bersedia semua sekalian. Kalau enggak tuh kita ini sering bimbang, ragu-ragu kita. Kadang ke sana, kadang ke sini, kadang duduk di rumah, kadang kita pergi ke kawan. Itulah akibat kita kalau kita tidak, sekalian, tidak punya sifat ikhlas untuk dakwahnya karena Allah SWT.
Makanya sifat nomor 5 itu ikhlas tasbihun niyah. Kita buat kerja ini bukan untuk orang masjid kita, bukan untuk orang mahallah halaqah kita, bukan untuk orang kabupaten, provinsi atau orang negara kita. Kita buat kerja ini semata-mata lillahi ta'ala. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Ya kan? Bukan sekedar ibadah saja, solat, zikir, puasa, zikir pagi petang, bukan itu saja. Sampai dakwah kita, sampai sejak Baitul Khala sampai Baitul Haram, semua karena Allah SWT. Sejak masuk WC sampai masuk Masjidil Haram. Baitul Khala itu kan WC itu. Baitul Haram itu Makkah Mukarramah. Sejak dia masuk WC itu sampai ke Masjidil Haram, semua kita ingin mencari ridho Allah SWT. Bersedia insyaAllah? Insya. Maka jemaah sekalian, di samping hidayah ini jemaah sekalian, Allah masukkan iman, rasa iman di hati kita. Cuma saya jemaah sekalian, alhamdulillah. Kalaulah tidak karena jemaah sekalian Allah, tidak mungkin kita dapat iman, tidak mungkin kita dikasih iman. Allah sayang betul kepada kita. Makanya jemaah sekalian rahmati Allah Subhanahu Wa Taala, jangan iman yang sudah dikasih ini kita sia-sia, kita buang. Kita syukuri baik-baik. Jangankan setiap takun kayak kita nih, orang-orang kayak kita nih. Di zaman Nabi, mungkin kawan-kawan ustaz-ustaz yang pernah mondok di pesantren ini, kita membaca kisah, ya kan? Muhammad Sa'ad bin Abi Sarah, itu orang Quraisy Mekah asli, ya kan? Muhammad Sa'ad bin Abi Sarah, itu sepakat semua ahli tafsir, sepakat semua ahli hadis, mufti-mufti sejak zaman Nabi sampai mufti zaman sekarang, yang bernama Muhammad Sa'ad bin Abi Sarah adalah orang pertama mencatat wahyu yang turun dari Allah Subhanahu wa taala. Dia pencatat wahyu pertama sebelum Zaid bin Thabit, ya kan? Sebelum yang lain-lain itu. Banyak pencatat wahyu. Mungkin ada kurang lebih 17 orang. Salah satu yang terkenal yang pertama sekali mencatat wahyu namanya Muhammad Sa'ad bin Abi Sarah. Tapi apa? Tidak mensyukuri iman ini sekalian. Pencatat wahyu dimurtadkan oleh Allah dari imannya. Itu bukan sembarangan. Quraisy satu kampung sama Nabi, melihat malaikat Jibril turun membawa wahyu, dia catat itu. Bayangkan. Jadi jangan kita takabur dengan iman ini. Jangan merasa puas kita dengan iman ini. Terus kita minimal tiap hari 2 rakaat kita sholat syukur kepada Allah. Ya Allah, alhamdulillah Engkau beri iman. Tolong istiqamah iman yang benar seperti iman Nabi SAW sampai akhir ayat. Ya Allah, keluar nanti roh dari jasad ini, lidah saya mudah mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Minimal 2 rakaat tiap hari minta syukur kepada Allah. Kalau Maulana Daud dulu yang dulu dibawa di Nusamudin tuh, ya orang-orang awal ketemu Maulana Ilyas dan langsung ambil bahagian sampai akhir hayatnya. Beliau tuh 40 rakaat tiap hari. Salat sunat syukur, dikasih Allah SWT iman dan jadikan umat Nabi SAW 40 rakaat tiap hari. Kita boro-boro 40 rakaat sunat syukur itu. Salat 5 waktu sekarang dimaksudkan kayak ayam tadi buat telur kita. Jumat ke masjid, besok cuti hari Sabtunya. Hari Senin datang lagi, hari Rabu Selasa, Rabu perayaan. Ini dimaksudkan salat 5 waktu kita jaga. Bagaimana pula kita mensyukuri ini nikmat. Kita coba ya 2 rakaat tiap hari insyaallah. Insyaallah supaya kita tidak terlempar dari usaha yang benar ini, dari usaha yang paling dibangga-banggakan oleh Nabi dan para sahabat. Bagaimana maha besarnya Allah. Usaha ini juga maha besar sebagaimana besarnya Allah. Sebab dai yang pertama di muka bumi ini, Al-Quran terang-terang mengatakan wallahu yad'u ila daris salam. Dai yang pertama di muka bumi adalah Allah yang mengajak kalian semua untuk masuk dalam negeri keselamatan. Jadi pahalanya luar biasa. Tadi malam saya sampaikan, bayangkan harus setengah malam saja orang preman besar, ya kan, pembunuh, perampok, pencuri segala macam. Setengah malam saja menjaga barang orang di jalan Allah, Allah ampunkan seluruhnya. Nabi bersumpah, termasuk Umar bin Khattab ketika itu mendengar jemaah sekalian. Bersumpah Nabi, kalian mengatakan di ahli neraka, aku Nabi Allah, aku Rasulullah, aku bersumpah menyaksikan nanti bahwasanya adalah ahli surga. Kenapa? Kata para sahabat, karena dia pernah menjaga barang-barang orang yang sedang keluar jalan saudara setengah malam. Mana 40 hari 4 bulan. Kalau kita ikuti tertib yang benar dengan niat ikhlas karena Allah, insya Allah lebih dari itu kita dapatkan yang sekalian. Bersedia kita insya Allah. Nah,
iman ini cuma sekalian bukan untuk dibicarakan saja. Karena memang Nabi mengatakan jadidu imanakum. Hadis sahih Bukhari Muslim maupun hadis begitu. Jadidu imanakum, perbarui siang malam setiap detik iman kalian. Sahabat bertanya, "Qila ya Rasulullah, kaifa nujaddidu imanana?" Bagaimana kami memperbarui iman ya Rasulullah? Apa jawab Nabi? "Aktsiru min qauli la ilaha illallah." Perbanyak setiap saat kata Nabi kamu mengucapkan kebesaran Allah. Zikir la ilaha illallah bagus, tapi bukan itu kata Nabi memperbarui iman. Itu menzikirkan melepaskan iman namanya. Iman itu tak bisa dilepaskan saja, mesti didakwakan. Karena dalam hadis sahih Nabi maksudnya al-iman yazid wa yanqus. Iman itu kadang naik kadang turun. Kalau di akhir zaman ini bukan naik turun lagi. Kata Nabi dalam hadis sahih itu baru fitnah akhir zaman. Dikatakan iman umat Islam ketika itu yusbihu mu'minan wa yumsiru kafiran. Pagi dia beriman, sore hari semua matahari terbenam dia sudah kafir lagi. Atau bagaimana? Yumsi mu'minan wa yusbihu kafiran. Sore dia beriman, pagi dia kafir lagi. Yabi'u ar-rajulu, seorang laki-laki, yabi'u ar-rajulu imanahu bi'aradid minad dunya. Satu orang laki-laki beriman, dia rela menggadaikan imannya dengan barang sedikit yang murah daripada dunia ini. Ya kan? Kadang-kadang jemaah sekalian, musim durian itu gadaikan iman musim durian itu gadaikan iman Pak. Maksudnya kata iman apa? Batinggal supaya berjamaah gara-gara naik musim durian, ya kan? Baik itu pun musim lawu tinggalnya tak kaza agamu. Orang mau salah halakah awak datang-datang jemaah sekalian. Itu gadaikan iman dengan perkara yang mudah-mudah sekalian. Jangan Bapak sekalian, tidak akan tertebus dengan segala apapun yang kita buat di muka bumi untuk mendapatkan iman yang tidak bisa. Nah, jadi jemaah sekalian sering bicara perkara iman kan masuk dalam hati. Makanya para hamba itu tidak pernah nurun, meningkat terus, kalah iman malaikat. Kenapa? Karena mereka para hamba ini tiap hari da'autu qaumi lailan wa nahara, siang malam ajak orang Allah Khaliq, Allah Malik, Allah Razik. Coba tengok orang Pakistan tu Pak. Orang Pakistan Pak, mau maulana dia, mau mufti. Mereka rata-rata tu keluarnya 7 bulan. Kalau alimnya setahun, orang umum juga setahun. Saya heran betul jemaah sekalian. Sampai saya tidak habis pikir. Ini tamat di Rewin 8 tahun, keluar kadang sekolah mufti lagi 2 tahun, ya kan? Keluar 1 tahun. Bayan pagi, bayan siang, bayan malam, bayan subuh. Itu aja banyak. Allah Khaliq he, Allah Malik he, durian parda karne wala Allah he, sam bicu peda karne wala Allah he, rambutan peda karne wala Allah he, hati gajah parda karne wala Allah he, cunti semut peda karne wala Allah. Itu saja kayak anak kecil. Yang ciptakan gajah Allah, yang ciptakan semut, macam mufti keluar kemana-mana 27 negara keluar. Masa yang ciptakan durian Allah, ciptakan durian Allah, ciptakan ular. Kayak main-main saja. Karena memang begitulah ternyata saya pikir-pikir. Saya kan sering menterjemah tuh. 2003 pertama menterjemah mereka itu dari Teluk Bayu itu arah Ketapang, jamaah mufti mufti siapa yang dari Nusira, lupa sama muftinya. Tapi tiap tahun itu kalau saya ke sana saya telepon dia datang, walaupun tidak giliran istimewa dia Abdul Aziz Nusira. Dia itu sama tamat dengan Pak Yai Muammar, satu kelas sama tuh, tamat Asrafiyah daurahnya, ya kan? Datang dulu jalan kaki, bahasa Arabnya luar biasa, bagus sekali bahasa Arabnya. Nah itu saja bayannya. Allah ciptakan rambutan, Allah ciptakan durian, ya kan? Allah ciptakan jenggot, Allah ciptakan kumis. Saya bagaimanapun saya tamat purba, pandai ceramah juga sedikit. Masa ini saya ceramahnya kan? Kadang terjemah itu pun sudah malas saya. Udah ada lagi banyak senyum-senyum aja. Allah ciptakan semut, saya bisa juga. Orang ceramah kan mesti tukar lah sedikit. Kadang-kadang saya sendirian, saya rubah-rubah sendiri. Ternyata yang saya renung-renungi, ternyata mereka itu bayan bukan enak-enaknya mau enak-enak di tengah telinga ini. Yang mereka bayar itu bagaimana masuk dalam hati ini. Masuk ke sana. Ternyata saya pikir-pikir, ya kan? Itu teringat istri sakit. Tak teringat Allah SWT. Kemana istri dibawa ke dokter mana?
Ternyata itu rupanya sekalian. Orang itu mati suami mana dia sudah, pokoknya Allah sudah matinya, ya kan? Teringat durian, betapa Allah SWT nih dalam duri yang luar biasa ada isi yang luar biasa. Dia batang kelapa, bagaimana hebatnya Allah. Tidak ada apa namanya itu paralon, tidak ada selang air dari mana masuk ke buahnya di Pariaman 50 meter tinggi. Bagaimana Allah masukkan air dalam kelapa itu? Itu dia melihat tuh Allah semestinya. Setiap makhluk Allah. Nah saya sudah belajar juga hadis ini semestinya. Di Purba sudah belajar, saya di Pustaka di Jalan ke Medan dulu belajar saya adanya dalam hadis sahih, dalam kitab apa namanya itu, dalam kitab Riyadhus Shalihin juga sebutkan satu kalimat Allah kita ucapkan itu sama dengan 1 tahun ibadah pahalanya. Jadi kalau kita mau dapat pahala besar, cukup makhluk Allah ini kita gabungkan dengan Allah. Misalkan di rumah, orang rumah gitu termasuk orang yang suka mencacon tang. Jangan kecil, kurang aja bini Allah cari bini lain banyak itu tahun beribuan SMA tamat nak senda itu cara dia bilang. Lataan Allah di muka itu. Ya Allah, betapa amat besarnya engkau kasih saya pasangan yang tukang kantong. Tapi doa pahala cuma sehari 1 tahun penuh ibadah. Coba apa kita gabungkan iman Allah di mukanya, ya kan? Ada peda itu misalkan kawan yang sampili mana bakawan nyonya bila belanja kita awak saya dan sejak tahun 1 awak saya sampai bila kadang-kadang 500 peraknya kepeng tak mau cuma bagi itu awak saya 40 tahun kamu jangan sekalian jadi cari itu cari kebesaran Allah Akbar Allahmu ambu hadiah kawan sahabat yang bakhil yang pikir mungkin dengan sebab itu ambu bisa buat Spiderman tapi 1 tahun pahala ibadah. Nah itu taringi nampak dah nampak ularnya kita bisunya ular piton atau ular king cobra dan itu kan bagaimana Allah meletakkan bisa ke dalam ular itu. Ya Allah maha besarnya engkau sama-sama air hujan diminum ular, kala jengking ayam minum kala air hujan atau minum air sumur, telur keluar dari ekornya, ya kan? Sapi meminum air hujan keluar susu dari susunya bisa diminum oleh manusia. Kambing demikian juga, ayam demikian juga, burung-burung demikian juga. Tapi bila air yang sama, air sumur yang sama, air hujan sama diminum oleh ular keluar bisa dipatuk 10-20 menit orang bisa mati. Diminum oleh kalajengking bisa juga dipatuk bisa mati, ya kan? Seperti itu Allah teringat bagi kita semua yang maksudkan. Siap seperti itu? Semua yang kedampak ini masukkan kalimat Allah langsung dapat pahala ibadah 1 tahun kata Nabi. Siapa bilang Pak? Nabi yang maksudkan. Nah itu yang dakwah rupanya. Jadi makanya kita nanti tidak bosan-bosan mendengar itu. Coba tanya apa tuh? Patang orang Pakistan kemarin kan? Itu juga bayarnya. Orang Arabnya nyo ahli Quran kan? Nyo banyak anunya variasinya. Ayatnya bentuk ibaratkan kata Muhammad Umar Qurtubi dulu. Al-Arabiyyun katsirul kalam wa qalilul amal. Orang Arab tuh mengeceknya ayat hadisnya bentuk air hujan. Panjang, tapi amalnya sedikit. Amalnya sedikit, mujahadah sedikit tak tahan, ya kan? Angin sedikit tak tahan, talambe makan sedikit tak tahan. Coba orang Pakistan tu cerita Pak, di rumah WC itu ada bahannya, tak ada keluhannya. Patang Pak, ada orang punya pabrik karate nomor 1 terkayu di kota Lahore tu, keluar ke Indonesia je maksudnya. Batu-batu di muka tampe uduk orang orang umum di Ancol tu sinan je lalu maksudnya. Kan lah panu, tamu banyak. Cari mata kepala ni maksudnya. Tak do ni mengeluh. Tak terkesan kena dia cerita urusan Allah. Orang paling kaya pada kalau sebut kan kamu cari hotel di sini. Mehah nak mungkin gitu kan. PP banyak Masa orang ada buku isi untuk kau kan. Hotel banyak aku bintang 5, bintang 7 ada. Ya kan? Begitulah jemaah sekalian rahmati Allah SWT. Perlunya kita selalu cerita iman. Jadi kita kalau 40 hari Pak, bukan kita katakan sudah berapa banyak yang kita hafal sifat-sifat itu. Tidak itu, sudah berapa banyak sifat-sifat itu masuk dalam hati kita. Sifat iman, sifat ikut kepada Nabi, sunnah Nabi sudah berapa banyak kita cintai. Ya kan? Begitu juga solat sunnah sudah berapa banyak misalkan kalau ada ujian musibah pada kita, baik pada diri keluarga, pada masyarakat kita, sudah berapa banyak kita selesaikan masalah dengan mengadu kepada dengan solat kita, ya kan?
idza hazabul amru fafazza' ila shalah. Kan begitu Nabi mengajarkan kita menyelesaikan masalah. Apa mau salat Nabi wudu sembahyang. Ini jangankan cuma sekalian orang awam, bapak-bapak yang tiap tahun dalam 4 bulan juga masih terkesan juga selain itu. Aduh masalah tidak capek kita berwudu, tidak sembahyang, cari yang lain dulu. Istilahnya orang Jakarta, kalau kantong penuh, pede wak jalan sekali, pede berjalan lenggo beda tu. Kok penuh kantong kat bawah macam, tak baru beda kartu atus, ATM Mandiri, ATM BNI, BTN seluruh bank atus gong, pada sini di seluruh bank tu. Atau pede gitu jalan tu. Tapi bila kurang kayak pemas kete, atau itu orang-orang pemati sewan. Tak tahu pede, berarti kita tidak menyesuaikan dengan amal. Dakwah tabligh ini menyuruh kita menyesuaikan amal dengan amal, bukan berarti kita tinggalkan mal ini. Bukan berarti PC Ustaz Maulana tidak perlu punya KPM apa yang bulan ini pokoknya doa Allah tidak bisa. Perlu gitu bentuk ini karena iman itu tidak seperti Abu Bakar. Kalau Abu Bakar sekali 2 rakaat itu keluar di mukul itu mata air sekali dengan bentuk Nabi Ismail dikeluarkan zam-zam dan Abu Bakar pun demikian. Tu sumuji ronah namanya keluar di mukul mata air bersih keluar dengan sebab sembahyangnya Abu Bakar sendiri. Abu Al-Hadrami dimaksudkan menyeberangi laut Bahrain dapat tepi itu, ya kan? Hanya dengan ya Halim, kecil ke kawan-kawan 700 orang termasuk Abu Hurairah dalam jemaah itu. Samullah wa qatahimu. Sebut nama Allah ayo seberang lautan. Apa kata Abu Hurairah? Samainallaha wa qatahamna fama balla min asfali ibilina. Kami sebut nama Allah, baca Bismillahirrahmanirrahim atau Bismillahirrahmanirrahim ala Allah. Kami seberangi lautan, Abu Cali elok kata dia, tumi untuk kami atau kuno kami paling bawah aku nak naik lagi hasilnya. Di lautan besar berjalan seolah-olah di atas aspal, di atas tanah jalan. Sambung sahabatnya. Aku lah betul itu di mana wah kamu ini itu nak pakai peang nak bantu supaya kamu kemana? Ya kan? Anu ATM awak 2 rakaat selesai masalah. Kemudian dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Maka oleh sebab itu jangan bosan-bosan kita belajar iman. Tidak dapat kita 40 hari terus kamu besok lagi 40 bulan lagi dalam negeri lebih jauh lebih banyak lagi. Nafkah tafakuh kita bang. Insyaallah bersedia muslim. Sampai dan nanti ketika akhir daripada kesudahan semua kita doa kita hari-hari mengucap la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Itu yang kita harapkan ya maksudnya janji-janji Allah itu nampak nyata di muka awak bukan sudah cerita-ceritakan saja. Bagaimana Sayyidina Ali radhiyallahu satu hari mau sarapan pagi Pak. Ada Hasan Husain anak beliau radhiyallahu anhu, ada Fatimah istri beliau. Roti itu dia maksudnya 3 keping roti. Begitu mau makan berlima beranak ini datang orang kata pintu Assalamualaikum minta sedekah sairin peminta. Kata Sayyidina Ali, agin anu tuh setengah keping, daging setengah, tinggal 2,5 lagi. Baru kemanyok Assalamualaikum minta sedekah, tiba agin separuh. Saya engkau 3 keping roti tadi habis dia maksudnya. Bayangkan tuh. Tapi orang tuh senang bahagia. Hasan Husain pun tak menangis kan. Senang orang nyeka makan tapi diajikan ke orang lain, orang minta. Kemudian dia sekalian dalam kelaparan dalam ketidaknyamanan anaknya ditidurkan, bagaimana tidur dalam lapar. Mudah-mudahan nanti Allah ganti segera katanya. Alun cuma sekalian sampai tengah hari alun alun tagak matahari kepada datang orang ke rumah ketuk pintu dibuka Sayyidina Ali. Siapa? Saya disuruh bos saya, tuan saya mengantar ini makanan Yahudi cuma sekalian tapi ahli kitab. Orang ahli kitab itu kalau mengamalkan agama dulunya itu dia menyebut nama Allah, kalau menyebut Allah cuma tidak percaya Nabi saja ya. Kalau Allah dipercaya tu. Nah, ini menazar, ini menyuruh mantan makanan gituan. Apa tu? Ternyata tu roti nomor 1. Sayyidina Ali pun saya mau dulu pernah makan roti itu. Ditulis senadi, tadi tengah jalan sudah dibukanya. Aduh, apa namanya itu? Kabak kambing biri-biri umur 6 bulan itu 3 ikutnya potongkan untuk Sayyidina Ali. Kemudian roti yang termewah yang terlembut roti itu dihitungnya 30 banyaknya. Ambil agak 2 keping 3 keping baru saja kan. Akan tahu Sayyidina Ali tuan pun akan tahu. Nyo makan 3 keping nyo sekalian. Nyo makan 3 keping berarti 27 tinggal kan. Sampai Nyo Ali untuk siapa? Untuk tuan enggak. Wah hitung lu je. Dihitung. Ayo dan tahu ada pun pernah balik.
Demi Tuhan Ka'bah betul Tuhan tu. Tapi kamu kena bilang Tuhan ambo je. Enggak, kalau untuk ambo pasti 30. Tapi kalau tujuannya mana tak betul? Sebab Sayyidina Ali orang beriman. Allah mengatakan man jaa'a bil hasanati falahu asyru amsalihha. Orang kalau bersedekah 1 rupiah bayarannya 110 langsung lama. Tadi 3 keping kami bersedekah dari serapan kepada orang fakir miskin pagi ini. Sepatutnya 30 kali 27 berarti bukan punya. Minta maaf tuan-tuan, ambulah pada suami pun pernah makan umat kayu santung tadi nanti kau buahnya. Kata senang aku itu tidak ada tanya. Ambo terima itu nanti kan jadi itu kan. Apa gini imannya masih? Ini yakinnya sahabat. Siapa yang berbuat 1 keping langsung 10, ya kan? Nah, kini kita ragu-ragu dengan itu jemaah sekalian. Nah, begitu juga jemaah sekalian. Begitu iman masuk sahabat, mereka tuh sayang kepada seorang, apalagi kepada orang beriman, jangan dendam orang beriman. Kalau kita dendam berang orang beriman, kita berang pada Allah dan Rasulnya. Nabi mengatakan la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu nafsi. Mesti kita lebih sayang kepada orang iman pada diri kita sendiri. Mesti kita lebih sayang kepada Allah dan Rasulnya pada diri kita sendiri. Itu orang beriman. Iku apalagi samus-samus ahli dakwah takun, nusan dendam-mendendam, caci mencaci, buruk-buruan, berang-berangan, itu bukan sifat orang beriman ya maksudnya. Iku adalah dakwah ya maksudnya. Itu sifat ikram kepada seluruh kawan kita. Abu Bakar Siddiq maksudnya, Nabi mengatakan seluruh pintu di Madinah itu tak tutup kecuali pintu Abu Bakar 24 jam tidak pernah tertutup. Bebas kamu masuk ke rumah Abu Bakar Nabi. Dan beliau pun 2 orang ketika di dalam gua Sur, ketika hijrah pertama isma fil ghar idza qulu li sahibi la tahzan innallaha ma'ana. Itu ayat turun sebab Abu Bakar Siddiq. Gentar dia sedih melihat itu orang mengepung gua Sur, dia sekalian nampak kaki Abu Lahab, nampak pedangnya Abu Bakar. Ya Allah, sekiranya aku mati tidak masalah, tapi kok Nabi sampai dibunuh orang, ya Allah, tidak akan ada orang menyembah engkau pada hari kiamat. Turun malaikat Jibril, Nabi menghibur ketika di luar dalamnya, yakinlah yang ketiganya adalah Allah. La tahzan innallaha ma'ana. Tambahkannya takutnya rusuh, Allah bersama kita, kata Nabi. Maka senang Abu Bakar. Begitu Abu Bakar hebat sekalian. Dan bahkan Nabi menceritakan sarwa Abu Bakar 1 batang kayu itu Abu Bakar besok 500 tahun 200 bakal ini sampai di naungan para batang kayu itu. Berakhir pas sarwanya itu. Satu hari Abu Bakar kok sedih jemaah sekalian. Sedih sampai mengadunya ke Nabi sallallahu. Nyoba sobok senali, biasanya Sayyidina Ali kalau sekiranya bersobok jawab Abu Bakar, Sayyidina Ali pasti selalu mengucap salam kepada Abu Bakar. 2 menit salah 2 menit. Jemaah sekalian, hari itu Sayyidina Ali dah ada mengucap salam kepada, tunggu sampai hampir setengah jam tunggu. Mana aku Sayyidina Ali? Ibu hatinya. Ternyata Sayyidina Ali sebelum pun mendengar hadis dari Nabi lain. Waktu itu cuma sekalian hadis itu sampai ke Sayyidina Ali setelah dia dengar, tak mau mengucap salam. Diam saja. Nabi mengadu ke Rasulullah. Ya Rasulullah, apa salammu ke Sayyidina Ali? Biasanya kami bersoboknya pasti mengucap salam kamu terlebih dahulu. Tadi hampir setengah jam waktu Rasulullah. Berapa kali ini amodanya ucap salam Rasulullah. Assalamualaikum Rasulullah. Disuruh dengan sekalian salah seorang sahabat Anas Malik menyebut Nabi. Panggil Nabi, didudukkan di sedang Rasulullah. Wahai Ali, apa betul kejadiannya? Apa itu Rasulullah? Biasanya kamu bertemu dengan Abu Bakar, kamu anak muda, orang tua, adabnya tua, muda ini menghormati tua. Kamu selalu ucap salam kepada dia. Tadi mandi keringat dan kamu ucap, kenapa kamu ucap salam? Benar itu? Benar ya Rasulullah. Apa salahnya dosanya Abu Bakar? Tahu tak kamu Abu Bakar begini insyaallah? Tahu ya Rasulullah. Oleh sebab itu ya Rasulullah, karena dia orang tua, saya sangat hormat ya Rasulullah. Saya cinta Abu Bakar, lebih cinta pada diriku sendiri. Kemarin saya belum dengar hadisnya, tapi dalam satu majlis kemarin kau mengatakan orang yang dulu mengucapkan salam bila bertemu, maka orang itu nanti akan dikasih Allah surganya begini-begini. Saya ingin masuk surga Abu Bakar, maka seluruh dia ucap salam dulu. Kalau saya dulu dia ucap salam, saya dapatnya Rasulullah. Begitu ikramnya sahabatnya. Kalau saya ucap salam nanti dulu dia jawab, saya nanti dapat itu. Kemarin kan saya belum tahu ada situ. Sekarang saya biarkan dia minta maaf. Kalau begitu, diciumnya tangan Sayyidina Ali maksudnya. Atau kalau iman itu masuk, sayang gitu ke seluruh orang Islam. Salah persediaan, salah jangan bosan-bosan, taruh dan taruh gitu latihan maksudnya. Nah, itu bangkitkan batang terandam. Apalagi alhamdulillah di Pariaman itu sangat gadang harapan di Siku Nagari maksudnya. Ulama-ulama gadang berasal Siku maksudnya.
Kan putin kuat demonstran banyak resiko. Demonstran kita saling ingin dan mendoakan, kita doakan setiap orang. Apalagi ulama-ulama kadang doakan supaya Allah beri mereka itu hidayah seperti mereka lah hidayah gini. Tapi untuk kerajaan Nabi itu lebih lagi dalam kesempatan. Sebagaimana ulama-ulama Arab di semacam dikasih Rasulullah. Nanti zaman sekarang kalau lah ulama para tempu gitu nanti apa namanya dapat hidayah ambil kerajaan dakwah kok kita pun dah boleh berhenti mengipi-ipi sudah kan tapi jadilah ikut-ikut saja untuk ashabul kahfi lah anjing kahfi. Mudah-mudahan Musa Allah berikan hidayah kepada kita semuanya keluarga awak dan mari Musa sambil berniat itu yang dibantang niat 2 hari barang kita itu insyaallah Jumat besok ben hidayah insyaallah ya. Mari kita tutup dengan Musa tapi insyaallah bisa nanti ada bayan insyaallah ya. Enggak ada lagi. Oh dan ini ya tadi jauh satu insyaallah. Subhanallah bihamdihi subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.